beberapa yang belum ditangkap gitu loh. Persoalan manajemen lembaga pemasyarakatan gitu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa setiap kali kita rapat, saya sejak 2009 ini persoalan ini sangat mendasar ini. Sehingga asumsi bahwa lembaga pemasyarakatan itu dikapitalisasi ya memang betul. Jadikan tempat kapitalisasi di dalam gitu loh. Kalau kita lihat itu orang-orang yang pedagang-pedagang narkoba yang sempat diwawancari apa segala macamnya, kerjasama lah dengan bapak-bapak ini. Nah bagaimana perbaikannya ini? Jangan ini terus yang jadi persoalan buat kita gitu loh. Sekjen, gimana progresnya, perbaikan? Nggak ada. Kerusuhan setiap saban hari akan muncul. Perdagangan narkoba juga begitu. Gimana tentang integritas orang-orang ini? Jangan lembaga pemasyarakatan itu dikapitalisasi. Ini nggak jelas ini blueprintnya ini apa nih lembaga pemasyarakatan ini. Itu yang saya mau gitu loh. Supaya ada perbaikan ke depan. Interupsi Ketua. Jadi Sebentar, Pak Menteri. Supaya menyambung. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Menteri mengenai kasus Masiku, kita bicara soal lapas, semua kita dengar dan ujung-ujungnya adalah human error, sumber daya manusia yang lemah. Ujung-ujungnya itu. Sumber daya manusia ini tidak bisa kita perbaiki selama sistem promosi, mutasi, dan penempatan tidak dirubah. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Saudara Suding dari tahun 2004 saya ada di sini, persoalannya sama. Persoalannya sama. Ada di sumber daya manusia dan urusan kepentingan subjektif. Oleh sebab itu saya usul konkret kepada rapat ini, kesimpulan kita bikin, kita akan mengadakan rapat khusus dengan memanggil sekjen dan semua jajarannya untuk menjelaskan semua sistem promosi dan mutasi. Kemudian kalau bisa kita usulkan untuk dirubah sistemnya. Itu usul konkret dari saya. Terima kasih. semuanya sudah lama. Ya. Kita tahu hampir semua lapas, pegawai lapasnya adalah pengedar gitu. Ya. Mungkin karena pada saat kita itu sangat jelas kok semuanya. Persoalannya ke depan tuh ngapain? Mumpung ya penataan ini yang istilah yang dimaksud dengan ketua komisi, bahwa kita harus duduk bareng ini. Harus lebih perubahan mau kemana yang jelas ya. Jangan kayak gini aja, kayak gini lagi. Silakan Pak Menteri. Baik, dalam rangka manajemen, perbaikan manajemen, dan juga perbaikan zona integritas, ya, kami boleh, jadi ada beberapa lapas yang bukan kami menilai, tapi dari luar, ya, pembangunan zona integritas, ada 2018 4 yang WBK, 2019 12 WBK, 2017 dan sekarang 2019 ada 2 WBBM. Jadi itu bukan dari kita, Pak. Jadi kalau kita barangkali pergi ke lapas-lapas yang itu tadi, boleh dilihat peningkatannya. Dan sekarang kami mendorong terus pembangunan zona integritas dari lapas-lapas yang ada. Memang boleh kita katakan berat karena jumlah overkapasitas, tapi terus kita menambah setiap tahun kita menambah pembangunan zona integritas masing-masing lapas rutan yang ada. Dibandingkan dengan kantor-kantor imigrasi, memang lapas masih di bawah, ya, di bawah jumlah yang masuk zona integritas. Pola rekrutmen masukan yang baik untuk kita kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasca penerimaan spir lapas yang 14.000 tahun 2017 karena kekurangan spir penjara, memang ada penurunan, ya, ada penurunan. Dari jumlah yang kita peroleh juga ada penurunan secara bertahap dari data-data penggunaan narkoba dan bandar-bandar. Kalau dulu itu barangkali beritanya sangat sering terjadi, tetapi kita tidak menutup mata bahwa itu sampai sekarang masih banyak di antara staf-staf kita yang ikut bermain di dalam.
Untuk itu setiap anggota yang atau kami sudah sampaikan kemarin data ya, 2019 pelanggaran berat ada 75, 2018 dihukum berat 108, 2017 141, 2016 121, 2015 115, jumlah 560, dan diantaranya yang dihukum berat dan dipecat itu ada sekitar 200-an. Membangun zona integritas memang mudah dikatakan Bapak Ibu, tetapi itu adalah ongoing proses yang terus kita dorong kepada setiap unit-unit kerja yang ada. Kami boleh berbangga mengatakan bahwa kalau ada lapas yang bisa sampai zona integritas, itu sudah top. Tidak mudah. Ya, sekarang tahun ini berapa? 179 kita usulkan. Ya, tahun ini 179 diusulkan untuk pembangunan zona integritas. Mungkin kalau dapat aja 30% dari itu akan baik. Kita kasih reward kepada petugas-petugas yang mampu meningkatkan zona integritas di masing-masing satkernya. Dan pegawai-pegawainya dapat promosi. Itu adalah sistem reward and punishment kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tentunya akan lebih baik lagi kalau memang fasilitas daripada baik teknologi maupun fasilitas-fasilitas yang ada untuk pembangunan lapas rutan, penambahan blok akan kita lakukan. Karena memang kondisinya. Yang kedua seperti saya sampaikan kemarin, selama undang-undang narkotika dan selama jumlah yang masuk jauh lebih besar dari kemampuan kita untuk menambah fasilitas, persoalan ini akan tetap menjadi persoalan yang menimbulkan moral hazard juga. Walaupun kita sudah melakukan redistribusi sampai belasan ribu, tetapi kalau yang tambah masuk sekarang, kemarin Bapak memberitahu saya sekarang yang di lapas di rutan-rutan Polri saja sekarang jumlahnya sudah sangat besar. Nah kalau itu masuk ke kita lagi, itu akan menambah kembali. Kemarin saya jelaskan mempercepat proses reintegrasi. Itu juga sangat sedikit membantu. Ya. Maka oleh karenanya barangkali rekrutmen pimpinan-pimpinan unit-unit tetap menjadi prioritas dan pembangunan zona integritas menjadi penentu. Salah satu faktor menjadi penentu, perbaikan struktur, perbaikan sarana prasarana adalah berikutnya, dan penambahan secara bertahap rekrutmen baru yang kita harapkan bisa bebas dari perbuatan-perbuatan ini.